Bahkan kalau kiai gugur satu tumbuh 1000. Jadi bukan satu-satunya untuk membela itu. Jadi membela agamanya tidak karena darurat, karena masih ada yang lain malah tambah akeh. Nah, itu jadi beda. Konsep jihad perang di zaman Nabi dengan sekarang sudah beda. Kalau Nabi darurat bener memang. Sekali Nabi meninggal, selesai agama, tutup. Jangan sampai Nabi meninggal dulu sebelum wahyu itu selesai, wahyu tuntas. Nah, jadi dulu sangat darurat sekali untuk mengorbankan nyawa demi agama itu dalam perang itu. Makanya sampai ganjarannya mati syahid. Nah, itu konsep-konsep darurat itu seperti itu, Pak. Konsep darurat. Jadi harus melihat tahapannya. Jadi begitu. Wes niki banyak dibicarakan nanti di bab kajian fikih. Ayatnya ya pakai pedoman ini. Bahkan Imam Ghazali begini, Imam Ghazali. Kalau dalam kondisi darurat, ayat atau hadis itu bisa kalah. Ini menarik nih. Ayat atau hadis bisa kalah. Contohnya begini. Ya inilah termasuk inilah. Jadi kalau kondisi darurat, termasuk makan bangkai ya kalah. Padahal makan bangkai ada ayatnya yang mengharamkan. Innama harrama alaikumul maitah. Jadi ada ayat yang mengatakan bangkai itu haram. Tapi kalau kondisi darurat, ayat itu kalah. Bukan berarti kita mengalahkan ayat Quran, enggak. Karena memilih darurat pun itu juga perintah Al-Quran. Nah gitu loh. Jadi bukan berarti kita memenangkan darurat terus mengalahkan Quran, enggak. Karena memilih darurat itu juga ya perintah Quran juga. Famaniturra ghairu bagin tadi. Nah, jadi itu sampai dibahas begitu dalam Quran. Nah itu. Jadi contohnya dulu Sayyidina Umar pernah juga. Sayyidina Umar itu tidak menghukum potong tangan ketika ada pencuri. Padahal ayatnya itu wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Jadi orang yang nyolong, nyuri itu harus dipotong tangan. Tapi ternyata dulu Sayyidina Umar tidak memotong. Alasannya satu, karena mencurinya itu tidak sesuai satu nisab. Yang kedua alasannya karena dia dalam kondisi darurat. Andai dia nggak nyuri, dia malah mati. Lah urusan nyuri itu kan urusan hifdzul mal, hanya urusan penjagaan harta. Tapi kalau urusan nyawa itu kan hifdzun nafas. Nah itu. Tapi saiki terus jangan kebablasan, akhirnya sedikit-sedikit pakai dalilnya Ibnu Umar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dulu nggak motong tangan, ya dulu ada alasannya. Jangan kita ikut hukumnya, tapi alasannya beda, lagi repot. Nah, itu. Sama seperti ada kiai menerangkan, nggak apa-apa itu ada alasannya. Lah jenengan ikut-ikut nggak apa-apa, tapi alasannya beda, lagi bahaya. Jadi dulu Sayyidina Umar nggak apa-apa, nggak dipotong tangan nggak apa-apa, nggak masalah. Ada alasannya, tapi alasannya yaitu karena darurat. Kalau nggak nyuri dia mati. Terus darurat, nyurinya itu nggak sampai satu nisab. Nisabnya sarikoh, nisabnya nyolong. Itu satu. Jadi syaratnya kan harus dipotong tangan itu harus satu nisab. Baik, kita lanjut pada ayat seterusnya. Wa kharajalan bi ahli taati kelawan ahli taat. Haitsu wasa'a ing dalem sekirane jembarake sinten Allah lahu maring man fidzalika ing dalem mengkono mangan. Jadi kalau darurat boleh dijembarne, diberi kejembaran sama Allah, boleh. Wa kharajalan dikecualikan sapa al-baghi wong sing lacut. Wal adilan melewati batas. Wa yulhaqu lan dipadakake bihima kelawan baghi wal adi sapa kulu asin wong kang maksiat bisa farihi kelawan lungone asin. Kal abiki kaya wong minggat. Jadi orang minggat itu Pak, itu perjalanan musafirnya itu dianggap maksiat. Minggat, lari dari tanggung jawab. Suami wayahe nafkahi istri malah minggat. Nah itu minggatnya itu dianggap musafir yang dosa. Karena dosa, andaikan nanti di tengah jalan dia itu kelaparan terus mau makan bangkai, itu nggak boleh. Loh saya darurat makan bangkai. Iya, kamu kelaparannya darurat, tapi kamu perginya itu karena melarikan diri, maksiat. Jadi perginya saja sudah salah.
Nah, di sini dibahas juga. Wal makasi lan pemalak. Nah, ini ada orang pergi tapi target tujuannya untuk malak, begal. Tujuannya udah maksiat. Nanti kalau di tengah jalan dia terus kehausan, terus akhirnya minum barang najis, saya darurat kehausan, kalau mati nanti gimana ya? Tidak dibolehkan, karena itu daruratnya darurat yang bagin, lacut. Syaratnya tadi kan di ayat Qur'annya famanituro goiro bagin, barang siapa yang darurat yang goiro bagin, yang tidak lacut. Tidak lacut itu ya orang nakal. Jadi kalau dia alasannya karena nakal ya kayak pemalak, kayak lari dari tanggung jawab, minggat. Yo falayahilu lah, ini terusannya begitu. Falayahilu yo mongko ora halal lahum keduwene niku kulu asin apa aklu syai'in mangan sesuatu mindalika saking mengkono sing haram-haram wau. Mulai batang, bangkai, getih, babi itu. Malam yatubu selagi ing dalam selagi ini ora tobat, ing dalam selagi ini ora tobat sapa wong sing mangan wau. Jadi harus tobat dulu. Jadi kalau ada orang musafir tujuannya sudah buruk, jadi akhirnya musafirnya maksiat, jadi dia harus tobat dulu sebelum makan bangkai yang dibolehkan tadi. Nah itu. Wa alaihi lan iku ing ngatasé pendapat falayahilu asy-Syafi'i utawi madhab Imam Syafi'i. Jadi begitu nggih. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i, orang yang perginya karena maksiat itu tidak dibolehkan. Hal-hal yang darurat-darurat itu nggak boleh dilakukan meskipun darurat. Ya tidak hanya makan, termasuk qashar sholat, menjamak, mengqashar sholat. Kalau musafirnya itu karena maksiat ya nggak boleh. Kita lanjut ayat selanjutnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nara wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim.